Pernah kepikiran gak sih kalau baca buku itu bisa lebih dari sekedar nambah pengetahuan? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini bukan soal jadi lebih pintar aja, tapi soal gimana kebiasaan yang kelihatannya simpel ini ternyata bisa secara fisik ngebentuk ulang organ kita yang paling kuat. Yuk kita mulai petualangannya. Coba, jujur deh sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bener-bener namatin satu buku dari halaman pertama sampai terakhir? Kalau jawaban kamu lupa saking lamanya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Pertanyaan ini penting banget karena apa yang bakal kita bahas abis ini bisa jadi mengubah cara kamu mandang waktu santai kamu. Nah, ini dia intinya. Kedengerannya emang wah banget ya, tapi ini beneran didukung sama sains. Baca buku secara rutin itu bukan cuma sekedar hobi intelektual, tapi aktivitas yang secara harfiah, secara fisik, mengubah arsitektur dan koneksi di dalam otak kamu. Gini nih caranya. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas mata kita lagi asyik nelusurin kata-kata di sebuah halaman? Percaya deh, ini jauh lebih kompleks dan keren dari yang kamu bayangin. Para ilmuwan nyebutnya full brain workout atau latihan otak total. Dan yang paling gokil adalah nggak ada aktivitas lain, bahkan main teka-teki silang atau sudoku sekalipun yang bisa nyalain begitu banyak area otak secara barengan kayak pas kita lagi tenggelam dalam sebuah buku. Coba kita bedah lagi ya. Pas kamu baca, pusat bahasa kamu kerja keras banget buat nerjemahin arti. Terus area visual kamu sibuk ngebayangin gimana sih tokohnya, gimana sih latarnya. Korteks motorik kamu bahkan ikut aktif seolah-olah kamu sendiri yang lari atau lompat di dalam cerita. Dan yang paling penting, pusat emosi kamu nyambung, bikin kamu ikut seneng, sedih, atau tegang bareng si tokoh. Ini pengalaman yang total banget. Nah, ini nih bagian yang paling gila. Sebuah studi dari Emory University nemuin sesuatu yang mencengangkan. Peningkatan konektivitas di otak gara-gara baca novel itu masih bisa dideteksi sampai 5 hari setelah kamu selesai baca. Jadi efeknya tuh nggak langsung hilang gitu aja. Otak kamu beneran nyimpen bentuk barunya yang lebih nyambung itu selama beberapa waktu. Keren kan? Itu baru efek jangka pendeknya aja loh. Udah keren banget. Sekarang coba bayangin apa yang terjadi kalau ini jadi kebiasaan rutin kamu. Yuk kita lihat efek jangka panjangnya. Seiring berjalannya waktu, kamu bakal ngerasain 4 upgrade besar. Pertama, koneksi antar sel otak kamu jadi makin kencang, ibaratnya jalur tol baru, bikin kamu mikir lebih cepat. Kedua, kemampuan fokus kamu jadi setajam silet, ngebantu kamu ngelawan semua gangguan di dunia sekarang ini. Ketiga, kosakata kamu bakal nambah pesat, jadi cara kamu ngomong pun makin berbobot. Dan yang gak kalah penting, empati kamu tumbuh, bikin kamu lebih bijak dan ngeh sama perasaan orang lain. Mungkin kamu mikir, loh, kan gue tiap hari baca di media sosial. Nah, ini salah paham yang umum banget dan penting buat kita ngerti bedanya di mana. Bedanya jauh banget. Serius, baca buku tuh kayak kita lagi ngelatih otot kesabaran dan pemahaman yang dalam. Kita membangun sesuatu. Sebaliknya, scrolling di media sosial itu ngelatih otak kita buat kebalikannya. Loncat-loncat terus nyari rangsangan baru. Ini sama aja kayak ngelatih otak buat jadi nggak sabaran dan punya rentang perhatian yang super pendek. Dan itu dia poin utamanya. Kualitas waktu yang dihabiskan itu beda banget. 1 jam yang kamu investasikan buat benar-benar tenggelam dalam buku, itu gizinya buat otak jauh-jauh lebih tinggi daripada 1 jam yang habis buat loncat dari satu konten viral ke konten lainnya. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa ngebangun kebiasaan super ini di tengah hidup kita yang super sibuk? Kuncinya satu, jangan dibikin ribet. Coba deh mulai dari yang kecil aja dulu. Cukup 10 halaman sehari. Udah, itu aja. Mungkin cuma butuh 15 menit kok. Terus pilih buku yang topiknya emang bikin kamu penasaran, bukan buku yang kelihatannya keren doang. Lalu, cantoin kebiasaan ini sama sesuatu yang udah kamu lakuin. Misalnya pas lagi ngopi pagi. Dan terakhir, setelah selesai, coba tulis 1 atau 2 hal yang menurut kamu menarik. Ini bakal nguatin ingatan kamu secara drastis. Kalau kamu masih butuh sedikit dorongan lagi, coba lihat ini deh. Bukan kebetulan loh, beberapa orang paling sukses di dunia itu adalah pembaca yang rakus. Buat mereka, baca buku itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Kebutuhan mutlak buat terus tumbuh dan ngertiin dunia. Jadi pada akhirnya, ini yang perlu kita ingat bareng-bareng. Setiap menit yang kamu habiskan buat baca, itu bukan waktu yang kebuang. Itu investasi. Investasi ke aset paling berharga yang kamu punya, otak kamu sendiri. Dan imbal hasilnya, pikiran yang lebih jernih, fokus yang lebih tajam, dan pemahaman yang lebih dalam soal dunia di sekitar kita.
Oke, sebagai penutup, aku mau kasih tantangan langsung buat kamu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi malam ini juga. Buku apa yang bakal kamu ambil dan baca 10 halamannya? Siapa tahu, tindakan kecil itu bisa jadi awal dari sebuah transformasi luar biasa buat diri kamu.